Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil dhalam, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Shadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang insyaallah ditambah keberkahannya, diangkat derajatnya, dimudahkan segala urusannya, diangkat segala penyakitnya, dikabul segala hajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian rutin kita, saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa jami'a ta'budina wa ta'budikum. Taqabbal minna ya karim kulla amin wa antum fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa salamatin min al-a'idin wal faizin. Saya mengucapkan bil aid wal faizin, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita hingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang disertai dengan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Andaikan ada kesalahan, kekhilafan dari segala ucapan atau perbuatan, saya mohon dimaafkan zahir dan batinnya. Kira-kira dimaafkan tidak? Dimaafkan tidak? Dimaafkan ya. Begitupun sebaliknya, andai pun ada di antara jamaah yang mungkin ada kesalahan, saya maafkan zahir batin. Ada hadis Nabi mengatakan, ini Bukhari dari Abu Hurairah, bahwa man kanat li ahadin man kanat indahu mazlamatun li akhihi, barang siapa yang ada salah terhadap saudaranya, maka falyatahallaluhu minha, maka hendaknya dia minta halal, minta ridha, minta maaf dari kesalahannya itu. Ini perintah. Setiap kali kita punya dosa kepada siapapun, maka kita diwajibkan minta halalnya, minta ridhonya. Bisa jadi kita pernah berucap dengan hinaan yang membuat hatinya terluka, atau bisa jadi kita pernah mencuri haknya, mencuri hartanya, mencuri kehormatannya sehingga dia sakit hati. Maka kita diwajibkan minta halalnya mumpung kita masih hidup. Seandainya kita hidup kemudian yang bersangkutan menghalalkan kesalahan kita, maka merdekalah kita dari segala dosa-dosanya.
Kalau sampai kita meninggal dunia, kemudian ada hak, ada dosa terhadap sesama kita yang belum diminta halalnya, maka di hari kiamat nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada uang, tidak ada harta apapun yang kita miliki. Maka ketika itu kebaikan kita akan diambil oleh orang yang bersangkutan. Jadi buku amal kita diambil olehnya sesuai dengan jumlah dosa yang telah kita lakukan. Apabila tidak ada kebaikan sama sekali, karena mungkin saking banyak dosanya, sehingga kebaikan dia diambil oleh orang-orang yang berkaitan dengan dosanya, maka nantinya dosa yang bersangkutan akan ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah. Ini Bukhari. Kira-kira mau yang mana Bapak Ibu? Mau dosa kita, mau kebaikan kita diambil oleh yang bersangkutan, atau dosa yang bersangkutan dialihkan kepada kita? Dua-duanya tidak mau kan. Nah, maka oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih lebaran, masih bulan Syawal, maka tepat sekali di bulan ini kita minta halal kepada orang yang bersangkutan. Tetapi jika kita minta halal dengan secara umum, apakah dosa-dosanya akan terhapus semuanya? Dalam kitab Ihya, tidak bisa hilang dosa-dosanya kalau kita minta maaf secara umum. Beda kalau khusus. Misalnya kita katakan, jika saya pernah mengejekmu, jika saya pernah mengumpatmu, jika saya pernah menjatuhkan kehormatanmu, jika saya pernah mencuri hartamu, seandainya saya minta halal, maka bisa jadi dosa-dosanya pun akan berjatuhan atau halal. Sebaliknya kalau kita minta maaf secara umum, jika ada perkataan, ada ucapan atau perbuatan yang mungkin engkau atau Anda merasa tidak akan memaafkannya, maka hari ini saya mohon maaf. Maka dosa seperti ini, kata Al-Ghazali dalam kitabnya, itu tidak bisa hilang. Jazakumullah. Pagi hari ini kita akan membuka surat Al-A'la, surat yang disunnahkan dibaca setiap hari Jumat pagi. Ketika ada imam tidak membaca surat As-Sajdah, maka penggantinya adalah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Dan juga surat ini disunnahkan dibaca pada hari Jumat bagi setiap khatib atau imam di hari Jumat membaca surat ini, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Apa ayatnya? Kita sudah buka ayat pertama sampai kelima di pertemuan yang lalu. Maka hari ini kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-6. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita pahala yang berlipat berkah kita membaca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa Sadaqallahul azim. Maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sanuqri'uka, kelak kami akan membacakan kepadamu Al-Quran, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, kelak kami akan membacakan kepadamu Al-Quran. Fala tansa, maka kamu tidak akan pernah melupakannya. Illa ma syaa Allah, terkecuali Allah menghendaki agar engkau melupakannya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang jahar, yang terang, wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan juga kelak kami akan memudahkan kepadamu dengan memberikan taufik lil yusra, agar engkau bisa menempuh jalan ibadah yang mudah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir, maka oleh karena itu ingatkanlah mereka. Ingatkanlah mereka, peringatilah mereka, nasihatilah mereka, in nafa'atiz dzikra, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Sayadzakkaru, kelak akan menerima pelajaran, man yakhsha, orang yang takut kepada Allah. Wa yatajannabuhal ashqa, dan juga kelak akan menjauhi terhadap nasihat atau pelajaran itu al ashqa, orang yang celaka, yaitu orang kafir. Alladzi yaslan naral kubra, ialah orang kafir yang akan masuk ke dalam api yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Qad aflaha man tazakka. Kita mulai lagi dari awal. Sanuqri'uka fala tansa. Ayat ini kalau kita lihat ada beberapa kalimat. Yang pertama ada kalimat sa, kedua nuqri'u, ketiga ka. Sanuqri'uka, sa artinya kelak,
Saat di sini adalah sin litaswif, litanfis, yang artinya menunjuki makna yang akan datang. Artinya kelak wahai Muhammad, nukri'uka, kami akan membacakan kepadamu. Jadi ada qara'a yaqra'u, ada aqra'a yuqri'u. Kalau qara'a yaqra'u membaca, tapi kalau aqra'a yuqri'u membacakan. Jadi kelak kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad lewat Jibril. Fala tansa, maka kamu tidak usah khawatir, karena kamu tidak akan pernah lupa dari Al-Quranul Karim. Diceritakan ketika Jibril membawa wahyu dari Al-Quran, Rasulullah SAW saking takutnya lupa Al-Quran, Jibril belum selesai dari menyampaikan Al-Quran, dari ayat yang dibaca, Rasulullah memulai bacaannya. Kemudian juga Rasul ketika Jibril menyampaikan satu ayat, maka beliau mengulang-ulang ayat itu. Kenapa? Khawatir lupa. Sampai turun ayat ini bahwasanya sanuqri'uka fala tansa. Wahai Muhammad, kamu tidak usah khawatir, karena setiap Al-Quran yang masuk ke dalam hatimu, maka ayat tersebut tidak akan pernah hilang dari ingatanmu. Ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Beliau tidak punya sifat pelupa, tidak pernah lupa. Illa masya Allah, terkecuali Allah berkehendak untuk melupakannya. Dan ketika Rasulullah SAW pernah lupa satu ayat, maka ternyata ayat tersebut bisa jadi dinasah, dimansuh, artinya tidak berlaku bacaannya. Karena ada ayat Al-Quran yang sampai sekarang tidak ada tulisannya, tapi dulu pernah ada. Apa bunyinya? Az-zani waz-zaniyatu fajliduhuma albattata. Kita buka Al-Quran, tidak ada ayat ini. Tetapi Umar bin Khattab pernah mengatakan, saya pernah melihat, pernah membaca ayat ini, az-zani waz-zaniyatu fajliduhuma albattata. Orang berzina laki dan perempuan, maka jadilah mereka. Dan juga ada ayat Al-Quran yang isinya atau lafadznya masih ada di Al-Quran, tapi isi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Misalnya dalam Al-Quran Al-Baqarah ada dua ayat yang berseberangan. Satu ayat menyebutkan ketika ada perempuan ditinggal wafat suaminya, maka masa iddahnya itu adalah haul, setahun. Yang kedua ayat menyebutkan ketika ada seorang perempuan ditinggal wafat oleh suaminya, maka masa iddahnya arba'at ashinu asyra, 4 bulan 10 hari. Ini bertentangan. Lalu manakah yang kita ambil dan manakah yang dinasah, dihapus hukumnya, sementara ada ayatnya? Maka yang diambil adalah yang 4 bulan 10 hari. Kenapa? Karena dia mutaakhir, dia lebih akhir datang atau turun ayatnya. Jadi itulah hikmahnya ketika Rasulullah SAW pernah lupa satu ayat, maka hikmahnya adalah ayat tersebut bisa dikatakan dinasah, dihapus hukumnya. Jamaah rahimakumullah, sebagian ulama-ulama ketika baginda Rasulullah SAW mendapat mukjizat tidak pernah lupa dengan satu ayat, maka sebagian ulama-ulama mengatakan di antara khasiat ayat 6 surat Al-A'la adalah sebagai penguat hafalan. Jadi kalau kita ingin hafalan kita kuat, maka di antara rahasianya adalah atau amalannya membaca surat Al-A'la ayat 6 setiap kali habis sholat. Berapa kali? 7 kali. Sambil meletakkan telapak tangan kanannya di atas dahinya. Jadi begini Bapak nih, habis kita sholat 5 waktu ya,
kita letakkan setelah kita istighfar, zikir biasa, kemudian kita letakkan telapak tangan kanan kita di atas dahi kita. Jadi begini. Baca 7 kali. Sanuqri'uka fala tansa 1 kali. Baca lagi 2 kali sampai 7 kali. Kemudian lepaskan. Insya Allah kita punya hafalan kuat. Diterima tidak? Diterima ijazahnya. Qabiltu al-ijazah. Qabiltu. Jadi di antara khasiat surat Al-A'raf ayat 6 adalah untuk penghafal hafalan, untuk menguatkan hafalan kita. Kenapa bisa begitu? Karena ayat ini berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diceritakan dalam ayat ini bahwasanya beliau ketika Al-Quran masuk ke dalam hati beliau, fala tansa, maka Rasulullah tidak akan pernah melupakan ayat itu. Nah, kita tafaul, tabarruk dengan ayat ini. Mudah-mudahan kita pun bisa mendapatkan khasiat dari ayat ini. Nah, berikutnya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Ta'ala ya'lamu. Di sini katakan illa masya Allah, terkecuali memang Allah berkehendak untuk melupakan ayat tersebut. Rasulullah SAW pernah diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika baginda Rasulullah SAW membaca satu ayat, membaca satu surat, ternyata ada satu ayat yang beliau tidak baca. Kata Ubay bin Ka'ab, beliau adalah hafidh. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, anha nusikhat. Apakah ayat yang kau hilangkan tadi, apakah dinasah ya Rasulullah? Faqala, kata baginda Nabi, inni nasituha. Sesungguhnya aku lupa tentang ayat itu. Dan ketika ada seorang penghafal Al-Quran lupa satu ayat Al-Quran, maka kita tidak boleh mengatakan saya lupa, tapi katakanlah ansaituha, saya telah melupakannya. Adab seorang hafidh itu ketika dia lupa satu ayat, jangan mengatakan aku lupa, tapi aku telah melupakannya. Ini kelalaianku karena tidak sering murojaah, sering bermaksiat, hingga akhirnya hilanglah ayat Al-Quran. Dan berikutnya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ayat ini tidak ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ini mu'taridah, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala ya'lamu, maha mengetahui, al-jahra, mana yang terang, wa ma yakhfa, dan mana yang tersembunyi. Kita punya ucapan, punya perbuatan, Allah mengetahui perbuatan dan juga ucapan kita, baik yang tersembunyi ataupun yang terang. Kita bersedekah, ada yang terang-terangan, ada yang tersembunyi. Allah Maha tahu. Meskipun sekecil apapun ucapan atau ibadah kita, Allah mengetahuinya. Berikutnya adalah wa nuyassiruka lil yusra. Ini masih ataf ke ayat sanuqri'uka. Artinya wa nuyassiruka, dan kami pun kelak akan memberikan taufik kepadamu sehingga engkau mudah melaksanakan yusra, ibadah-ibadah. Jadi baginda Nabi SAW akan selalu dimudahkan dalam hal melakukan kebaikan. Tidak ada berat bagi beliau, semuanya akan mudah, baik itu zikir, baca Al-Quran, atau ibadah-ibadah badan, sedekahnya, sholatnya, semuanya Allah mudahkan. Terutama beliau pada saat di bulan Ramadan, begitu mudahnya bersedekah, sampai-sampai sedekah beliau seperti kalma'il jari, seperti air yang mengalir. Sedekahnya itu tidak pernah berhenti, sedekah terus.
Tidak rasa takut hilang hartanya, sedikit hartanya, tidak, terus sedekah. Jadi itulah diantara mukjizat beliau, dimudahkan segala urusan-urusan kebaikan. Semoga kita pun sama ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada satu tafsir yang dikatakan bahwa waqila nuwaffiquka lisyari'atil yusra. Artinya makna di sini adalah kami akan memberikan taufik kepadamu untuk menjalankan syariat yang yusra, yang mudah. Jadi syariat baginda Nabi ini adalah syariat paling mudah di antara semua syariat. Paling mudah, sangat-sangat mudah. Bayangkan ketika orang tidak bisa berdiri dalam sholatnya, maka dia dibolehkan untuk duduk. Ketika tidak mampu duduk, maka dia dibolehkan berbaring. Tidak bisa berbaring, maka dengan cara menundukkan isyarah dengan kepalanya, rukuknya, sujudnya. Tidak bisa juga dengan apanya? Dengan kelopak matanya diisyarah, kedipkan ketika ruku, kedipkan ketika i'tidal, dan seterusnya, berkedip matanya. Tidak bisa juga berkedip matanya, saking parah penyakitnya. Maka hatinya yang sholat, hatinya ruku, hatinya sujud, semua hati yang bergerak. Tidak bisa hati juga, berarti sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah meninggal. Jadi sepanjang kita masih punya akal, maka kewajiban sholat tidak pernah berhenti, tidak gugur. Tetap kita wajib melakukan sholat semampu kita. Tidak bisa wudu, tidak usah wudu. Tidak bisa tayamum, nggak usah tayamum, udah sholat aja. Tapi ini najis bajunya, tidak apa-apa, sholat saja. Dan juga tidak menghadap kiblat, tidak apa-apa, sholat saja. Tapi ingat, pada saat kita sudah kembali normal, sehat, tidak najis, maka sholat yang pernah kita lakukan ketika itu diiadah, ulangi lagi sholatnya. Sama halnya kalau kita sholat di atas pesawat ya, kita sholat di atas pesawat. Kalau sholat sunnah, oke lah, tidak usah ada. Tapi kalau sholat fardu di atas pesawat, maka kalau sujudnya, rukuknya tidak sempurna, kemudian kiblat pun tidak tidak menghadap kiblat, maka sholat yang kita lakukan di atas pesawat wajib diada menurut mazhab Syafi'i. Turun dari pesawat, maka ulangi lagi sholat tadi. Kecuali di atas pesawat ada tempat, ada ruang khusus di mana arah kiblatnya, bisa ruku kita, bisa sujud, maka silakan, tidak usah diiadah lagi sholatnya. Apa tujuannya kita sholat di atas pesawat atau kendaraan? Tujuannya jaga-jaga kalau kita tiba di tujuan ternyata meninggal dunia, maka sholat yang tadi bisa mewakili sholat fardu kita. Disebut dengan sholat ihormatil waktu, menghormati waktu namanya. Jamaah rahimakumullah, setelah baginda Nabi dimudahkan segala urusan kebaikannya, muncullah ayat fadzakir in nafa'atiz dzikra. Baru Allah perintahkan zakir umatmu Muhammad, nasihati mereka, tuntunlah mereka, bimbinglah mereka, peringatkanlah mereka tentang mana siksaan. Jadi ini umum maknanya, bisa dikatakan dengan mengingatkan umatnya mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa? Inna fa'atil dzikra, karena ternyata pelajaran yang disampaikan baginda Nabi akan bermanfaat bagi umatnya. Dan ketika itu Nabi mengatakan, diperintahkan setelah apa? Setelah Nabi mengerjakan apa yang beliau sampaikan. Ini nih ya,
Jadi ketika Nabi menipat mukjizat bahwasanya dimudahkan segala urusan ibadahnya, baru setelah itu fazakir, engkau ingatkan mereka, nasihati mereka, ajak mereka. Jadi ini adalah hikmahnya apa? Kalau kita berdakwah kepada orang, kalau kita belum bisa mengerjakan dakwah yang kita sampaikan, maka kita tidak boleh menyampaikannya dulu. Kita dulu yang mengerjakannya, baru sampaikan ke umat. Seorang da'i layaknya adalah ketika dia menyampaikan, sedekahlah kalian wahai kaumku misalnya, maka dialah orang pertama yang bersedekah. Ketika seorang da'i mengatakan, bacalah Al-Quran tiap malam, tiap hari, maka dialah orang pertama yang harus membacanya dulu. Jadi semua perintah-perintah, ajakan-ajakan dari seorang da'i itu layaknya harus dia dulu yang memulainya, barulah mereka nanti umatnya yang akan mengikutinya. Ada dua dakwah ya. Dakwah pertama ada dakwah dengan hal, dengan praktek. Dia tidak pernah berdakwah dengan lisan, tapi prakteknya. Sholat ada, puasanya ada, kemudian juga sedekah juga terlihat, semua terlihat. Kalau kita mempraktekkan semua ibadah kita dengan dakwah, saya sholat terlihat orang, baca Quran juga sama, sedekah sama, tujuannya apa? Dakwah, agar orang meniru apa yang saya lakukan. Ini namanya dakwah bilhal, dakwah dengan praktek amalia kita. Yang kedua ada dengan lisan, lisanul hal. Dia dakwah dengan lisannya, mengajak umatnya, jamaahnya, ini namanya lisanul hal. Dan dakwah dengan hal, dengan praktek, itu jauh lebih kuat daripada dakwah dengan lisan kita. Kadang-kadang orang ketika didakwahi, dia malas melakukan atau mengikuti dakwahnya. Kenapa? Boleh jadi dalam hatinya berkata, dia saja tidak begitu, kan? Tapi ketika dia dakwah dengan hal, dengan praktek, maka ini sangat-sangat mengenai orang-orang sekitarnya. Terlebih lagi dia dakwah dengan lisannya, ini lebih kuat lagi nantinya. Makanya di sini ketika Allah perintahkan zakir, dakwahi mereka Muhammad, ini setelah apa? Setelah Allah mudahkan beliau untuk mempraktekkan ibadah-ibadah dengan mudahnya. Kita buka tafsir Ibnu Katsir, dikatakan di sini wa min hahuna, katanya. Karena ini zikra, pelajaran sangat berharga, ilmu sangat berharga, maka di sini yukhadul adab fi nasi ilmi. Maka baiknya dalam hal menyebarkan ilmu itu harus punya adab-adab juga. Kenapa? Karena ilmu itu ada sebuah mutiara, sebuah permata yang berharga. Jadi jangan sampai mutiara ini diletakkan di tempat atau di orang yang bukan ahli untuk menerimanya. Jadi kalau kita berdakwah, memberikan ilmu kepada siapapun, hati-hati juga. Kenapa? Ini adalah suatu permata. Jadi permata ini tidak boleh kita letakkan kalau bukan bagiannya. Ketika kita dakwahi, misalnya sahabat kita, karena mungkin dia salah, kalau kita dakwahi dia, ternyata dakwah kita malah ditolak olehnya, malah diejek olehnya, maka baiknya kita tidak usah berdakwah kepadanya. Karena ilmu itu adalah sebuah permata, dianggap permata, dan orang yang tidak bisa menerima dianggap seekor babi. Maka permata tidak layak dikalungkan kepada seekor babi. Kenapa? Karena babi tidak pantas menerima permata. Begitupun ini, ketika ada orang yang tidak menerima nasihat kita, dakwah kita, maka kita tidak boleh memberikan ilmu kepadanya. Di sini juga dari riwayat dari Ali bin Abi Thalib dikatakan bahwa ma anta bi muhaddisin qauman bi hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Kamu tidak berhak memberikan satu riwayat hadis, satu ilmu kepada orang yang ternyata tidak sampai akalnya untuk menerima itu. Yang ada malah fitnah yang terjadi. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh kita memberikan ilmu kepada orang yang bukan bagiannya. Tapi ketika mereka menerimanya, maka itulah orang-orang
yang layak menerima sebuah permata dari ilmu yang kita berikan. Lalu siapakah mereka yang menerima ilmu itu atau mau tadhkirah pelajaran itu? Sayadzakkaru may yakhsha, kelak akan menerima pelajaran man yakhsha, orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka lah orang-orang yang takut kepada Allah, takwa kepadanya, yang akan menerima setiap mau'idhah, setiap zikra. Ayat ini turun kepada siapa? Kepada Ibnu Ummi Maktum. Beliau pernah memberikan nasihat kepada orang yang memang mengharapkan nasihat tersebut. Maka oleh karena itu, jamaah sekalian, kalau kita mau kasih nasihat orang, maka lihat-lihat dulu orangnya. Kalau menerima nasihat kita, maka itu baik. Sebagaimana Rasul menyatakan, an-nasihatu hasanatun. Nasihat itu adalah sebuah kebaikan. Baik, tetapi liman yakbaluha, bagi orang yang mau menerimanya. Bagi orang yang tidak menerima nasihat kita, maka itu tidak baik. Kira-kira ada orang salah, Bapak Ibu, ada orang salah, kita tegur dia di depan umum, kira-kira dia menerima tidak? Tidak kan? Ada sebuah kisah ya, ketika saya kemarin mudik di sana, itu ada kisah seorang khatib salah. Dia tidak menyampaikan kalimat takwa dalam khutbahnya. Selesai dia khutbah, karena tidak sempurna rukun khutbahnya, kemudian bangkitlah imam. Apa kata imamnya? Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya, untuk hari ini niat sholat kita bukan niat sholat Jum'ah, tapi niat fardu zuhri. Karena khutbah tadi salah, kan? Tidak sempurna rukunnya. Nah, si khotib tadi yang salah, karena di depan umum disebarkan, akhirnya dia pun jadi bertengkar, ribut dengan si imam tadi. Kenapa? Karena salah menasihatinya. Jadi kalau kita mau nasihati orang, baiknya adalah cari tempat sepi, panggillah dia, nasihati dengan baik, dengan ikhlas, baru itu namanya nasihat karena Allah. Nah, berikutnya ada orang yang tidak mau menerima nasihat. Siapakah? Wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhi dzikra tersebut, al-ashqa, orang yang celaka. Siapakah? Alladzi yaslan naral kubra, ialah orang yang akan masuk ke dalam neraka besar. Summa la yamutu fiha wa la yahya, di dalamnya mereka tidak mati juga tidak hidup. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka tidak mati, tidak hidup. Kalau dia mati berarti istirahat, enak, nggak ada siksaan lagi. Kalau dia hidup, artinya hidup yang bermanfaat. Dia hidup tapi disiksa terus, jadi dikatakan tidak hidup. Karena yang dikatakan hidup adalah orang yang merasakan nikmat. Tapi kalau hidupnya sengsara, disiksa terus, itu tidak dikatakan hidup. Coba kita lihat di sini ya. Jadi orang ashqa, orang yang celaka, adalah orang yang masuk ke dalam neraka kubro, neraka besar. Jadi ada dua neraka, ada neraka kecil, ada neraka besar. Neraka besar di mana adanya? Min atbaqin nar, itu adanya di neraka, itu narul kubro. Kalau narul sugro, api kecil, adalah narul dunia. Api yang ada di dunia itu semuanya narus sugro, api kecil. Atau juga begini maknanya. Jadi dikatakan narul kubro, siksa neraka besar, adalah bagi orang-orang yang tidak akan pernah keluar dari neraka. Dalam sebuah hadis dari Muslim dan juga dari Ahmad bin Hanbal, bahwa inna ahlan nar la yuridullahu ikhrajahum,
Jadi ada dua penghuni neraka. Yang pertama, yang tidak akan pernah dikeluarkan dari dalam neraka. Maka merekalah yang dikatakan la yamutuna fiha wa la yuhyun. Artinya mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah dikeluarkan dari dalam neraka. Yang kedua, ada penghuni neraka tapi Allah nantinya akan mengeluarkan mereka dari api neraka. Maka orang-orang seperti ini yumituhum minha imatatan hatta yasiru fahman. Maka mereka ketika disiksa oleh Allah Ta'ala, maka akan mati mereka. Misalnya ada orang mukmin disiksa dalam neraka dan dia nanti akan masuk surga. Maka orang mukmin ini ketika disiksa, maka mereka akan mati di dalamnya. Setelah mereka mati menjadi arang, kemudian yukhrajuna dhubair. Mereka diberikan syafaat, diangkat oleh baginda Nabi, atau mungkin diangkat oleh teman guru anaknya, disyafaatkan, diberikan syafaat sehingga dia keluar dalam keadaan gosong, dalam keadaan mati, belum hidup, gosong. Kemudian diangkat, jasadnya diangkat. Lalu fayulqauna anharil jannah. Kemudian dimasukkan jasad yang gosong tadi ke dalam sungai-sungai surga, dimasukkan. Diangkat fayanbutuna kama tanbutul habbatu fi hamilis sail. Begitu diangkat, itu seperti apa? Seperti biji-bijian yang tumbuh ketika ada banjir. Nah, itulah orang-orang yang kelak akan diangkat dari dalam api neraka. Nah, ketika mereka diangkat, dicelupkan, dimasukkan ke dalam sungai-sungai surga, begitu diangkat, hiduplah mereka seperti biji-bijian yang tumbuh begitu. Semoga kita begitu nanti ya. Andai kita di neraka nanti, Allah angkat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya marhamukumullah, inilah ayat Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an dari mulai ayat ke-6 sampai ayat ke berapa itu? Berapa? 13 ya. Untuk ayat berikutnya insyaallah kita lanjutkan dalam kajian nanti. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat 3:14 Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Maksudnya gini, saya ketemu teman atau orang, tapi dalam hati saya dia mau menipu atau membohong gitu. Apakah bisa guna ayat ini supaya dia terungkap atau apa itu? Oh gitu. Ini mau dia nipu kayaknya orang. Akhirnya kita baca ayat ini agar terlihat bohong tidaknya itu. Bapak dapat ilmu dari mana itu? Mungkin pernah ada feeling itu orang itu. Bisa saja seperti itu. Jadi bisa ada ayat Al-Quran yang mungkin memang mengenai sepertinya ini pas nih. Allah Maha mengetahui mana yang jahar, mana yang khafi, mana yang terang, mana yang sir. Ya Allah, dengan keagungan ayat ini ya Allah, Engkau Maha mengetahui mana yang jahar, mana yang sir. Perlihatkan orang ini apakah dia menipu atau tidaknya. Bisa seperti itu. Ya Allah, lewat ayat ini yang mulia, Engkau Maha mengetahui mana jahar, mana khafi. Perlihatkan kepada hamba ya Allah, apakah orang ini memang mau menipu atau tidaknya. Ada juga orang begini Pak, dia ketika misalnya dia beli barang nih, beli barang, tapi dia khawatir ini ori atau KW, ini barang baru apa barang lama. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, ada orang baca ayat Al-Fatihah nomor berapa? Ayat keberapa? Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, kan? Artinya kan tunjukilah kami jalan yang lurus, gitu kan? Nah, dia lewat ayat ini dia baca, ya Allah tunjukilah hamba ya Allah, apakah ini memang benar bagus barang ini atau tidak. Ihdinas siratal mustaqim, baca berulang-ulang, kemudian tanya ke hati kita. Nanti hati kita akan menjawab, ini barang asli misalnya, ini barang KW, barang tidak baik. Biasanya ada petunjuk seperti itu. Nah, sama kayak tadi juga. Jadi memang ayat Al-Quran ini saking banyak manfaatnya,
banyak khasiatnya. Boleh jadi ayat Al-Quran yang kita baca itu bisa mengabulkan apa yang kita minta, ya. Karena Al-Quran Allah mengatakan, andaikan ada satu bacaan, lau anzalna hadzal Qur'an, atau apa ayat? Apa ayat? Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Andaikan ada satu bacaan, kata Allah, yang dengannya bayangkan si gunung-gunung bisa jalan, terbang, yang dengannya bumi terbelah, yang dengannya yang mati bisa ngomong, maka dialah Al-Qur'anul Karim. Hebat kan? Yang mati bisa ngomong, gunung yang diam bisa jalan, bumi yang diam bisa belah, itu Al-Quran. Nah, lewat ayat inilah para ulama-ulama membuktikan sendiri. Yang diantaranya ketika mereka menemukan satu ayat yang ternyata terjadi dalam kehidupan mereka, maka dibaca ayat itu. Luar biasa ini, ada keajaiban nantinya. Subhanallah, ini masuk tadi mungkin Pak bisa juga ayat ini dibaca seperti itu. Ya Allah yang maha mengetahui mana yang khafi, mana yang jahar. Lewat keagungan ya Allah, perlihatkan kepada hamba orang ini menipu atau tidaknya. Jadi boleh-boleh saja Bapak seperti itu, mangga-mangga saja. Ya semoga Allah kabulkan. Ada yang lainnya? Ya, betul, ini salah satu surat yang beliau sukai, cintai. Terlebih lagi di hari Jumat dibaca surat ini, ya. Ini surat luar biasa, ini manfaatnya ini. Sampai beliau SAW mencintai surat ini. Ada diriwayatkan di sini tentang kaitan surat Al-A'la. Bahwasanya di sini ya ada satu riwayat nih dari Ja'far bin Muhammad, dari bapak dan kakeknya, bahwasanya disebutkan inna lillahi ta'ala malakan yuqalu lahu Hizqiyail lahu samaniyata asyar alfa janahin. Bahwasanya di sini ada ayat yang menarik ya. Di ayat pertama, Subbihisma rabbikal a'la. Di sini ada satu riwayat bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai satu malaikat yang namanya adalah Hizqiyail. Namanya siapa? Hizqiyail. Malaikat ini punya 18.000 sayap. Satu sayapnya itu kalau kita jalani itu makan waktu, jarak tempuhnya itu 500 tahun, satu sayap saja. Nah kemudian dalam hatinya terbesit, dalam malaikat ini pernah terbesit, apakah dia mampu melihat aras seluruhnya? Aras kan makhluk paling besar. Apakah dengan kemampuanku ini, dengan ilmuku ini, kekuatanku ini bisa melihat aras, katanya semuanya. Kemudian Allah tambah lagi sayapnya 2 kali lipat. Jadi berapa? Jadi 36.000 sayap. Dan sayap, antara sayap ke sayap itu sama seperti tadi, 500 tahun jarak tempuh kalau kita jalani. Kemudian Allah berikan wahyu kepada malaikat ini, hai malaikat, terbanglah engkau. Ya terbang. Itu terbangnya kira-kira 20.000 tahun terbangnya saja. Falam yablugh ra'sa qa'imatin min qa'imil arsy, tetapi dia tidak sampai ke kepala satu malaikat yang berdiri di antara yang memegang arsy, tidak sampai ke kepalanya itu. Kemudian Allah tambah lagi sayapnya
dilipat menjadi berkali-kali lipat. Jadi katakan kepadanya, coba terbang lagi dia selama 30.000 tahun, tetapi tetap saja belum sampai ke kepala yang memegang arsy. Dan kata Allah, hai malaikat, andaikan kamu terbang lagi dengan sayap yang akan tambahkan lagi, ya, sampai kiamat terjadi, tetap saja kamu tidak akan pernah sampai ke mana? Ke pertengahan arsy. Nah, kemudian dia berkata, subhana rabbiyal a'la. Kata malaikat ini, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, al-a'la, yang maha tinggi. Bayangkan coba, malaikat segitu hebatnya diberikan kekuatan berlipat-lipat, tetap tidak bisa. Lalu Allah turunkan ayat ini, fa anzalallahu sabbihisma rabbikal a'la. Apa kata Nabi ketika disebutkan? Kata Nabi begini, ketika dengar ceritanya dan turut ayat ini, bertasbihlah engkau dengan menyebut nama Tuhanmu yang tinggi. Kata Nabi apa? Ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah bacaan ini ketika kalian sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Hadis riwayat dari Ja'far bin Muhammad. Ada orang kadang-kadang dia saking cintanya dengan surat ini, setiap sholat dibaca surat ini. Nggak apa-apa, baca terus saja. Ada dulu orang sukanya, cintanya apa? Surat Al-Ikhlas. Setiap surat Al-Ikhlas dibaca terus karena cinta dengan surat ini. Ada satu utusan, kata Nabi, kalian pergi sebagai utusan khusus. Nah, ketika mereka pulang, ini mengadu. Karena Nabi nanya, siapa di antara kalian yang paling banyak hafalannya? Si fulan. Oke, fulan, kamu imamnya ya. Nah, jadi imamlah orang ini karena dia banyak hafalannya. Begitu pulang dari utusan, melaporlah jamaahnya bahwa imam ini berbeda ya Rasulullah dengan yang lainnya. Kenapa? Dia tiap sholat itu selalu baca Al-Ikhlas. Selalu baca Al-Ikhlas. Baca Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas dibaca. Nanti berikutnya begitu lagi, setiap sholat rakaat ada Al-Ikhlasnya. Kata Nabi, kenapa kamu baca Al-Ikhlas tiap rakaat? Katanya, inni uhibbuha, saya mencintai surat ini. Terus kata Nabi apa? Hubbuka iya yudkhilukal jannah. Kecintaanmu terhadap surat ini bisa membuatmu masuk surga. Yang kedua, di Masjid Quba, ada diriwayatkan Masjid Quba, ada seorang imam yang rutin ini tiap baca Fatihah baca Al-Ikhlas. Setelah itu baru baca surat yang lainnya. Setiap rakaat begitu. Kata DKM-nya begini, DKM-nya kalau sekarang ya, ditegurlah, wahai sang imam, kalau anda mau sholat mimpin jamaah, baiknya kalau anda mau baca Al-Ikhlas, ayat saja cukup, nggak usah baca yang lainnya. Kata dia apa? Saya tidak bisa meninggalkan surat Al-Ikhlas dalam setiap sholat saya. Jika kalian mau saya jadi imam, maka silakan teruskan, tapi jika tidak setuju, saya akan mundur jadi imam. Sementara dialah orang paling fasih dalam membaca Al-Quran. Maka akhirnya Nabi datang ke Masjid Quba, dilaporkanlah si imam tadi. Apa kata Nabi? Panggil imam itu. Panggil imam itu. Siapa sih nama imamnya? Panggil tuh imamnya. Dipanggil, ditanya, kenapa kamu setiap sholat baca Al-Ikhlas? Setiap Fatihah Al-Ikhlas. Sementara permintaan DKM, jangan baca surat ini dengan ayat yang lain, satu saja cukup. Kata imam ini, ya Rasulullah, inni uhibbuha, saya mencintai surat ini. Saya rasa kalau saya sholat tidak membaca surat ini, saya rasa ada yang hilang dari surat saya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, hubbuka iya yudkhilukal jannah. Kecintaanmu terhadap surat ini bisa membuatmu masuk surga. Sama kayak ini juga. Jadi kalau kita cinta surat ini, bisa kita baca berkali-kali. Itulah jamaah sekalian tentang ayat-ayat atau surat Al-A'la,
Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufiknya agar kita bisa mengamalkan setiap kali kita mendengarkan mau'izah, ya, dakwah, dan kita bisa mengamalkan dan mengajak kepada yang lainnya. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan kita kemudahan, kelancaran, dan Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat yang lebih yang kita inginkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah